Ada berita penting mulai tanggal 5 Januari tahun 2025 kepada seluruh pemilik STNK Surat Tanda Kendaraan Bermotor. Simak informasi ini sampai selesai agar teman-teman semuanya tidak gagal paham dan salah paham dalam menyerap informasi yang telah kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di kesempatan kali ini. Kami akan memberikan informasi penting, yaitu mulai tanggal 5 Januari tahun 2025 kepada seluruh pemilik STNK Surat Tanda Nomor Kendaraan. Dikutip dari sumber berita terpercaya yaitu kompas.com, pemerintah akan menerapkan 2 pajak tambahan baru, yaitu opsen pajak kendaraan bermotor PKB dan opsen bea balik kendaraan bermotor atau BBNKB mulai dari tanggal 5 Januari tahun 2025. Penambahan opsen pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang terbagi menjadi 3 jenis, diantaranya opsen PKB dan opsen BBNKB. Berdasarkan pasal 83 ayat 1, tarif opsen PKB adalah sebesar 66% dari pajak terutang. Sama halnya dengan tarif opsen BBNKB yang juga sebesar 66% pajak terutang. Lantas apa alasan dibalik penerapan opsen pajak kendaraan ini? Jadi salah satu tujuan opsen pajak adalah meningkatkan atau memperluas penerimaan bagian kabupaten kota atas PKB dan BBNKB. Sebab skema bagi hasil dari provinsi secara periodik yang sebelumnya diterapkan dinilai belum efektif akibat adanya keterlambatan penerimaan bagian untuk kabupaten kota. Dengan penerapan opsi PKB dan BBNKB, pemerintah kabupaten kota dapat menerima bagian lebih cepat. Ketika wajib pajak melakukan pembayaran, bagian PKB dan BBNKB seketika dapat diterima secara paralel oleh pemerintah kabupaten kota. Alasan lain dari balik penerapan opsi PKB dan BBNKB adalah yang pertama, memperkuat sumber penerimaan kabupaten kota, kemudian memperbaiki postur anggaran pendapatan belanja daerah, dan penurunan belanja mandateri bagi provinsi. Kemudian meningkatkan sinergi pemungutan dan pengawasan pajak antara provinsi dan kabupaten kota. Kemudian meningkatkan peran pemerintah kabupaten kota dalam pemungutan PKB dan BBNKB. Dan inilah pengaruh opsi PKB dan BBNKB terhadap administrasi pajak. Dilansir dari laman Kementerian Keuangan, penambahan opsi PKB dan BBNKB pada umumnya tidak menambah beban administrasi yang dibayar oleh wajib pajak karena tarif maksimal PKB dan BBNKB provinsi turun. Diatur dalam Undang-Undang HKPD, tarif maksimal PKB turun menjadi 1,2% dari yang sebelumnya 2%. Sementara tarif maksimal BBNKB menjadi 12% dari 20%, kecuali bagi provinsi tertentu. Dan berikut ini adalah contoh simulasi penghitungan sebuah kendaraan bermotor memiliki nilai jual sebesar 300 juta dengan tarif PKB serta BBNKB sesuai peraturan daerah setempat masing-masing 1% dan 8%. Untuk yang pertama, opsi PKB, hitung terlebih dahulu PKB terutang. PKB terutang tarif pajak PKB provinsi 1 kali nilai jual kendaraan. Jadi 1% kali 300 juta sama dengan 3 juta rupiah. Selanjutnya, kalikan tarif opsi PKB dengan PKB terutang. Opsi PKB, tarif opsi PKB kali PKB terutang. Jadi 66% kali 3 juta rupiah sama dengan
Rp1.980.000. Jika dijumlahkan, administrasi pajak kendaraan yang harus dibayar yaitu 3 juta ditambah Rp1.980.000 sama dengan Rp4.980.000. Kemudian yang kedua, untuk opsen BBNKB. Pertama, hitung terlebih dahulu BBNKB terutang. BBNKB terutang tarif pajak BBNKB provinsi kali nilai jual kendaraan. Jadi 8% kali 300 juta rupiah sama dengan 24 juta rupiah. Selanjutnya kalikan tarif opsen BBNKB dengan BBNKB terutang. Opsen BBNKB tarif opsen BPKB kali BBNKB terutang yaitu 66% kali 24 juta rupiah sebesar Rp15.840.000. Jika dijumlahkan, administrasi pajak kendaraan yang harus dibayar yaitu 24 juta ditambah Rp15.840.000 sama dengan Rp39.840.000. Jadi itulah hitungan-hitungan ya untuk tarif pajak terbaru ya di tahun 2025 nanti. Jadi teman-teman bisa menanyakan langsung nanti saat pembayaran pajak di Samsat terdekat. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.